Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Cut Rahmi Muharina, SST MKM. Saya merupakan dosen di program studi pendidikan profesi bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Abulia Tama. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemdikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, di mana mata kuliah ini memuat dengan bobot SKS, 4 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Adapun kode mata kuliah yaitu BD 104. Adapun teknik pengajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran ini yaitu menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk mencapai proses pembelajaran yang maksimal, saya akan menguraikan beberapa tahapan yang akan dilalui, di mana tahapan ini termuat di dalam RPS. Adapun capaian yang pertama yaitu capaian pembelajaran yang memuat sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini memberikan kemampuan untuk melakukan komunikasi interpersonal atau konseling kepada individu, masyarakat, dan juga keluarga dengan pokok-pokok bahasan komunikasi, komunikasi efektif, prinsip hubungan antar manusia, komunikasi interpersonal atau konseling, keterampilan KIPKA, penerapan keterampilan KIPKA dalam kegiatan asuhan kebidanan, keterampilan komunikasi dalam kegiatan kelompok. Capaian mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu untuk mengetahui konsep dasar komunikasi dalam praktik kebidanan, memahami komunikasi interpersonal atau konseling dalam praktik, serta penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pelayanan kebidanan secara lebih mendalam. Dan mahasiswa juga diharapkan mampu mengaplikasikan keilmuan keterampilan KIPKA dalam kegiatan asuhan kebidanan yang meliputi asuhan kehamilan, persalinan, nifas, dan juga bayi baru lahir, serta balita anak prasekolah dan juga pelayanan KB. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi macam-macam klien dalam lingkup praktik asuhan kebidanan. Materi pembelajaran atau pokok bahasan dalam perkuliahan ini memuat konsep dasar komunikasi, komunikasi terapeutik, hubungan antar manusia, kemampuan komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan, strategi membantu klien dalam pengambilan keputusan, keterampilan observasi dan membina hubungan baik, komunikasi pada macam-macam klien, komunikasi sejawat dan komunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya, dan yang terakhir, keterampilan KIPKA dalam kegiatan asuhan kebidanan. Adapun media pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu menggunakan PowerPoint, Infocus, laptop, Phantom, dan juga alat dan bahan praktikum lainnya. Untuk metode pembelajaran yang digunakan yaitu dengan diskusi, small group discussion, expositorik, dan juga role play. Adapun evaluasi dalam pembelajaran ini dimuat dengan beberapa tahapan, yaitu evaluasi yang pertama yaitu dengan menilai aktivitas dengan bobot penilaian 10%. Untuk penugasan itu dinilai dengan bobot penilaian 20%, ujian tengah semester bobot penilaian 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot penilaian 40%. Untuk tahapan berikutnya, mari kita simak salah satu video pembelajaran saya dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya?
Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, pada hari ini kita akan coba melanjutkan pertemuan kita dari minggu kemarin, di mana minggu kemarin kita sudah mempelajari apa itu konsep dari konseling dalam pelayanan kebidanan. Nah, sebelumnya seperti biasa, mungkin sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa di dalam hati kita masing-masing dengan membaca hamdalah. Mungkin berdoa dimulai. Berdoa selesai. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Semoga pertemuan kita hari ini mendapat ridho dari Allah dan teman-teman semua atau anak-anak ibu semua memperoleh ilmu dan keberkahan untuk ilmu pengetahuannya. Baik, sebelum memulai perkuliahan, apakah semuanya hadir? Hadir, Hadir. Bu. Hadir. Kalau hadir mungkin bisa absennya langsung diedarkan. Mungkin langsung ditanda tangan ya absennya ya. Sembari kita melanjutkan perkuliahan, absennya boleh anak-anak ibu semua diedarkan. Nah, sebelum melanjut pertemuan kita yang hari ini, ibu mau mengulang kaji terkait pertemuan kita minggu kemarin. Di mana di minggu kemarin kita sudah mempelajari terkait konsep konseling dalam pelayanan kebidanan. Sebelum memulainya, apakah ada yang mau mencoba nih memberikan penjelasan terkait pertemuan kita di minggu kemarin? Ayo, ada yang mau mencoba menjelaskan kembali terkait pertemuan kita minggu kemarin? Ya? Iya, silahkan. Pertemuan minggu kemarin mempelajari tentang proses interaksi proporsional antara bidan dan klien untuk membantu klien memahami masalah, mengatasi hambatan, memenuhi kebutuhan tentang cash flow dan kehamilan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah anak-anak ibu semua sudah bisa memahami sedikitnya tentang apa itu konseling, tujuannya, dan masalah-masalah terkait dengan konseling. Baik, untuk topik hari ini mungkin langsung saja kita ke perbedaan konseling dan nasihat dalam praktik asuhan kebidanan. Sebelumnya nih, ada yang mau menjelaskan atau ada yang memahami apa itu konseling dan apa itu nasihat? Ada ya, silahkan. Perbedaan konseling sama nasihat itu, Bu, kalau misalnya konseling itu kita memberikan info kepada pasien, sedangkan kalau nasihat itu kita memberi ceramah kepada pasien. Oke, baik, bagus sekali. Terima kasih. Anak-anak ibu semua, kita lihat apa itu pengertian dasar dari konseling dan nasihat. Walaupun sama-sama kita memberikan masukan kepada si pasien, namun ada letak perbedaan di konseling dan nasihat. Konseling itu sendiri merupakan proses komunikasi yang terjalin dua arah antara si bidan dan klien yang membantu klien untuk menemukan solusinya sendiri. Sedangkan nasihat memberikan saran langsung berdasarkan pengetahuan yang bidan ketahui. Jadi kita menjelaskan apa sih pemahaman kita terkait dengan masalah yang dialami oleh si klien. Selanjutnya ada tujuan dan pendekatan dari konseling dan nasihat. Di mana tujuan konseling itu adalah pemberdayaan, dia menggunakan pendekatan non-direktif. Sedangkan pada nasihat tujuannya untuk memberikan arahan tetapi dengan pendekatan direktif. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami mungkin bisa dijelaskan bagaimana pendekatan non-direktif dan pendekatan direktif. Silahkan. Jadi pendekatan non-direktif itu bidan memfasilitasi, mendukung klien, bukan cuma mengarahkan, tetapi lebih ke mendengarkan, memahami, dan memberi support kepada klien. Oke, terima kasih Dila atas penjelasannya terkait non-direktif. Mungkin ada yang bisa menjelaskan terkait direktif. Saya, Bu. Pendekatan direktif adalah bidan mengambil peran dominan dalam memberikan informasi, membuat keputusan, dan memberikan arahan pada klien. Terima kasih Uswa atas jawabannya. Alhamdulillah berarti bisa dipahami ya anak-anak ibu semua. Selanjutnya kita melihat bagaimana komunikasi dan psikologi terkait konseling dan nasihat.
Dimana kalau konseling itu kita mendengar aktif, empati, validasi, dan juga kita menggunakan perasaan saat berkomunikasi dengan klien. Sedangkan untuk nasihat, komunikasi itu satu arah karena adalah dominasinya itu lebih ke bidannya dalam bentuk diskusi apa sih masalah daripada si pasien tersebut. Nah, untuk contoh praktik dari komunikasi, konseling, dan nasihat itu dilihat dari contoh KB, di mana konseling itu kita menjelaskan pilihan dari alat kontrasepsi. Sama-sama kita ketahui kalau jenis alat kontrasepsi itu ada beberapa macam. Jadi pada saat pasien datang, Bu, saya ingin menggunakan alat kontrasepsi. Nah, untuk konseling kita memberikan arahan dengan beberapa jenis alat kontrasepsi, menjelaskan efek sampingnya, menjelaskan bagaimana bentuknya, bagaimana prosesnya. Sedangkan nasihat kita langsung menyarankan metode alat kontrasepsi yang bisa digunakan oleh pasien ini. Karena apa? Ada beberapa faktor yang alat kontrasepsi itu tidak bisa digunakan oleh seorang wanita tersebut atau seorang klien karena faktor hormonal. Sehingga bila ada masalah hormonal pada si klien tersebut, maka kita tidak menganjurkan yang hormonal. Di situ kita sudah masuk ke tahapan nasihat. Karena masalah dia, sehingga kita tidak memberikan pilihan alat kontrasepsi. Bagaimana contohnya dengan persalinan? Contohnya dengan persalinan itu, konseling kita menggali ketakutan si pasien. Karena bisa kita lihat kan dengan pengalaman teman mahasiswa ibu semua saat praktik di lapangan. Pasti pada saat proses persalinan, ibu-ibu merasa khawatir yang luar biasa. Karena apa? Rasa takut yang luar biasa dengan sakitnya proses persalinan. Padahal kalau dipikir, sesar pun mengalami sakit. Namun rasa sakit pada proses persalinan normal lebih mengerikan. Ya, nah itu yang dibayangkan sehingga rasa takut pada si pasien itu lebih meningkat. Nah, untuk nasihat kita memberikan semangat. Ibu pasti bisa, ibu kuat. Ini hanya sebentar. Ini wujud kita menjadi seorang ibu. Itu untuk proses persalinan. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke etika dan pelayanan berbasis perempuan. Bagaimana etika konseling? Kita menghargai otonomi dan pilihan si klien tersebut. Sedangkan untuk nasihat, kita beresiko melanggar prinsip etika jika kita tidak hati-hati memberikan nasihat kepada si pasien tersebut. Nah, selanjutnya, dampak terhadap klien tentang konseling dan nasihat. Dampaknya untuk konseling itu bisa menumbuhkan kemandirian dan kepuasan. Jadi saat kita memberikan argumen, memberikan masukan, memberikan solusi, pasien itu mengalami kepuasan tersendiri dengan arahan yang kita anjurkan. Karena pasien yang datang ke kita itu datang dengan masalah dan mencari solusi. Wah, di dalam itu muncul nasihat bisa menyebabkan ketergantungan atau ketidakpahaman. Dengan solusi kita tadi bisa jadi dengan nasihat-nasihat yang kita berikan, wah, menimbulkan hasil yang baik nih untuk saya. Sehingga enak loh datang ke bidan itu. Ketergantungan kan dia karena nasihat yang kita berikan sesuai dengan maunya dia. Namun ada ketidakpahaman. Mungkin pada proses kita memberikan konseling, komunikasi yang terjalin itu tidak baik. Sehingga dia tidak paham atau kita tidak mereview ulang, tidak menanyakan ulang apakah ibu bisa paham dengan yang saya jelaskan. Iya kan? Nah itu kan dalam tuntunan komunikasi yang baik dan benar. Kita harus mereview apakah pasien itu paham dengan apa yang kita jelaskan. Selanjutnya, nah ini seperti yang saya tanyakan kepada anak-anak semua, kapan sih digunakan konseling dan nasihat? Nah mungkin nanti ibu mau nih anak-anak
ada perwakilan dari anak-anak ibu semua untuk bermain peran melihat bagaimana sih sebenarnya letak perbedaan konseling dan nasihat. Dan kapan sih digunakan konseling dan nasihat di dalam sebuah komunikasi saat kita memberikan konseling kepada si klien. Nah, konseling itu digunakan saat klien punya pilihan. Ada masalah antara dua masalah atau butuh dukungan emosional. Sedangkan nasihat saat dalam keadaan darurat atau saat klien meminta saran langsung. Bisa diingat ya seperti yang saya jelaskan contoh tadi, kalau di KB konseling itu kita, Bu, ini alat kontrasepsi ada ini jenisnya. Dengan efek samping yang seperti ini. Proses pemasangannya yang seperti ini, cara kerjanya yang seperti ini. Ibu mau yang mana? Kita masih memberikan pilihan. Ya kan? Namun pada saat nasihat, Bu, Ibu kan punya riwayat nih, penyakit hormonal. Ibu ada FAM. Ibu ada kista. Itu penyebabnya adalah hormonal. Sehingga alat kontrasepsi jenis ini, jenis suntikan, jenis IUD, jenis implan, itu tidak bisa karena mengandung hormonal. Yang saya sarankan adalah IUD karena tidak ada hormonal. Nah, itulah bentuk nasihat. Jadi sudah paham ya kapan digunakan ya. Selanjutnya, sinergi dalam praktik. Nasihat itu tidak salah, anak-anak ibu semua. Bukan berarti kita tidak boleh memberikan nasihat. Bu, bagusnya berarti konseling ya Bu. Kita nggak boleh memberikan nasihat. Tidak. Pasien itu juga datang membutuhkan nasihat dari kita. Masalah yang dia tidak paham, dia tidak tahu solusinya juga kita memberikan nasihat. Di mana sebelumnya kita awali dengan konseling, kita memberikan gambaran. Selanjutnya kita memberikan nasihat mana yang cocok kepada si klien, tapi harus menjadi bagian dari proses konseling, bukan sebagai pengganti. Nah, gunakan nasihat secara empatik, berbasis bukti, dan tetap melibatkan klien. Ya, contoh lain kita mendiagnosa si pasien berdasarkan hasil pemeriksaan yang kita lakukan. Jadi nggak langsung mengejas, wah ibu nih odem karena tekanan darah tinggi, protein urinnya tinggi, bisa-bisa ibu preeklamsi. Membuat si pasien tidak empatik. Dan membuat si pasien tidak, kita menjelaskannya tidak berbasis bukti. Tetapi bila ada dukungan dari hasil diagnosa, hasil pemeriksaan tekanan darah ibu itu tinggi, hasil pemeriksaan protein urin dia positif. Nah, kita tidak langsung mengejas, tetapi ibu bisa jadi nanti pada proses persalinan preeklamsi. Oleh karena itu, ibu harus melakukan diet rendah garam. Nah, itu mungkin solusi yang kita berikan. Oke, sampai di sini anak-anak ibu semua bisa memahaminya? Bisa. Bila bisa mungkin ibu mau ada perwakilan dari anak-anak semua untuk mencoba bermain peran. Seperti apa sih sebenarnya kita sebagai seorang bidan dalam memberikan konseling dan nasihat? Apa bisa? Ada yang bersedia? Assalamualaikum bidan. Salam, silahkan dulu Ibu. Tahu bukan, akhir-akhir ini tangan saya buka, kaki saya buka, terus bila saya pencet kan Bu, lama baliknya. Saya takut nanti entah apa pengaruh ke bayi saya kan Bu. Gimana tuh Bu? Ibu sebelumnya udah pernah tensi Bu? Sudah Bu, normal tensi saya. Sebelumnya Ibu di rumah ada ini nggak Bu, cuacanya panas ataupun gimana Bu? Oh emang panas sekali Bu akhir-akhir ini. Itulah faktor penyebabnya Bu, kan pada ibu dikarenakan cuaca panas, perubahan hormon, itu bisa jadi penyebabnya Bu. Ya, Bu. Terus gimana lagi Bu? Untuk cara mengatasinya, ibu ini bisa mengalami garam di rumah dan juga konsumsi pakainya juga dikurangi Bu. Dan juga ibu banyak konsumsi ini Bu, sayuran dan juga bukan. Dan juga ibu di rumah harus banyak konsumsi air putih Bu, biar cairan dalam tubuh ibu itu bisa keluar semua Bu, cairan yang ada dalam sini. Gula garam tuh harus dikurangin Bu. Sudah Bu, harus dikurangin Bu, lagi kalau enggak makin parah Bu, berkahnya. Sabar ya.
lain Bu, mengganti garam. Gimana lagi Bu? Untuk yang lainnya Bu, Ibu bisa istirahat yang cukup Bu. Ibu di rumah sering berdiri atau tidak Bu? Sering, saya masak berdiri, cuci baju tuh, masukin ke mesin laundry berdiri juga Bu. Ibu harus dikurangi Bu, dirinya karena kan pembekalan itu akan semakin parah Bu. Karena kan begitu lama nih bisa jadi penyebab pembekalan pada tubuh Ibu sehingga tidak nyaman nantinya. Ya Bu, Kalau Ibu sih kan enggak begitu aja. Makasih ya Bu. Ibu sama-sama. Oke, kita beri aplaus kepada teman-teman yang sudah mau bermain peran. Terima kasih Ibu ucapkan, berarti Ibu sudah bisa menilai sejauh mana pemahaman teman-teman terkait perbedaan konseling dan nasihat. Mungkin ada nih dari anak-anak Ibu semua yang mau mencoba memberikan asumsi atau perbedaan, menjelaskan lebih jelas di mana perbedaan konseling dan nasihat dari teman-teman kita tadi. Saya Bu, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari konseling tersebut yaitu penyebab utamanya adalah penurunan hormon, lalu berdiri terlalu lama, dan cuaca yang sangat panas. Lalu nasihat yang bisa kita ambil dari permasalahan Ibu tersebut adalah istirahat yang cukup, lalu mengurangi makanan seperti mengkonsumsi garam yang terlalu banyak dan kafein, dan minum yang cukup. Baik, terima kasih Huri atas jawabannya, atas pemilahan dan menjelaskan di mana letak pemberian konseling dan nasihat dari role play yang dilakukan oleh teman-teman tadi. Oke, alhamdulillah Ibu rasa teman-teman atau anak-anak Ibu semua sudah bisa memahami terkait topik pembelajaran kita hari ini, letak perbedaan dari komunikasi dan nasihat. Ibu mungkin minta satu lagi, ada yang bisa menyimpulkan terkait pertemuan kita hari ini? Saya Bu, konseling adalah pendekatan utama dalam pelayanan kebidanan modern. Kemudian yang kedua, nasihat tetap dibutuhkan, tapi tidak boleh menggantikan dialog dua arah. Yang ketiga, pelayanan harus menghormati hak, martabat, dan keputusan klien. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada anak-anak Ibu semua untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dan yang saya berikan kepada anak-anak semua bisa diberkahi oleh Allah SWT. Sampai di sini pertemuan kita, lebih dan kurang Ibu mohon maaf, boleh absennya dikembalikan. Ini sudah hadir semua ya. Demikian, saya mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya.